Shalom, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Semua baik-baik saja ya. Nah, ketemu lagi sama saya, Kak Asep. Nah, minggu hari ini yang akan membawakan sekolah minggu saya sendiri. Biasanya sama Kak Ukris ya, tapi kali ini saya sendiri, nggak apa-apa. Yuk kita menyanyikan lagu Aku Tresno Yesus. Aku yakin semuanya tresno sama Yesus, makanya kita nyanyi sambil tepuk tangan, sambil bersuka cita, yang semangat. Kita nyanyi bareng-bareng. Yuk, kita nyanyi dalam 3 bahasa ya. Yang pertama bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yuk nyanyi bareng-bareng. Bahasa Jawa ya. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnaku jer jer ro ro, jero 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 banget. Tresnaku jer jer ro ro, jero 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 banget. Yang bahasa Indonesia. Cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yang bahasa Inggris. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Nah, karena kita udah nyanyi, kita udah bersuka cita, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau telah bangunkan anak-anak-Mu Tuhan, bahkan Engkau telah perkumpulkan kami Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin kuasa-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu pada hari ini. Biarlah Tuhan hadir, biarlah Tuhan yang menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati kami masing-masing di tempat kami berada Tuhan. Biarlah kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat menyimpannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, jadi tema pada hari ini adalah berani bersaksi. Nah, kita harus berani menjadi saksi Kristus. Nah, hari ini teman-teman, kita tuh sedang memperingati hari yang besar, hari yang sangat bersejarah, yaitu hari Pentakosta teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita Pentakosta, mari kita baca firman terlebih dahulu. Firmannya kali ini akan diambil dari Kisah Para Rasul ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 21. Nah, mari teman-teman dipersiapkan dulu Alkitabnya, kita buka. Yang sudah ketemu katakan amin. Nah, sudah ya. Kita mau baca bareng-bareng firman hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Wah, jadi saat itu murid-murid Tuhan Yesus ada di suatu tempat, tiba-tiba terdengar suara bunyi angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wow, jadi di situ ada bara-bara api, ada lidah-lidah api dari atas turun dan hinggap pada mereka semua. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan Roh Kudus, teman-teman. Nah, kita lanjut ke ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, di situ ada juga orang-orang Yahudi yang saleh. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, jadi orang-orang Yahudi tadi yang saleh-saleh bingung apa yang mereka katakan. Nah, lanjut ke ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Midea, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, jadi rasul-rasul tadi yang berbicara dengan bahasa-bahasa yang diturunkan oleh Roh Kudus tadi, yang diperintahkan oleh Roh Kudus, mereka mengira bahwa mereka sedang mabuk, padahal enggak, teman-teman. Nah, kenapa enggak? Kita baca lagi yuk, ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi di sini Petrus dengan beraninya, teman-teman, berkata bahwa mereka tidak mabuk. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-17. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudusku,
pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kita kan udah membaca firman Tuhan nih teman-teman, dari Kisah Para Rasul 2 tadi. Jadi di situ hari itu sedang hari raya Pentakosta. Nah, zaman dulu itu Pentakosta diperingati sebagai hari panen. Jadi sama dengan hari turunnya berkat Tuhan. Jadi Tuhan panen itu kan berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan banyak tercurah di situ di hari panen itu. Nah, pas waktu itu teman-teman, murid-murid Tuhan Yesus itu disuruh berkumpul di suatu tempat, di suatu rumah. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba mendengar suara angin, tiba-tiba mendengar gemuruh dan melihat lidah-lidah api turun. Nah, disitulah Roh Kudus turun teman-teman. Jadi dari situlah kenapa Pentakosta disebut hari turunnya Roh Kudus. Jadi sejak naiknya Tuhan Yesus ke surga 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Nah, kenapa Roh Kudus turun? Roh Kudus turun itu ingin memberi kita keberanian teman-teman, yang dulunya takut, yang dulunya itu murid-murid Tuhan Yesus diselimuti rasa takut karena mereka akan dicari sama tentara-tentara yang menyalibkan Tuhan Yesus karena udah dikira mencuri mayat Tuhan Yesus. Sedangkan tidak, karena Tuhan Yesus kan bangkit dan naik ke surga. Nah, di situ murid-murid Tuhan Yesus takut semua teman-teman, tapi Tuhan Yesus nggak tinggal diam. Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus untuk memberi rasa berani teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini masih takut tidur sendiri, takut misalkan pas pelajaran disuruh maju, besok mungkin kalau udah sekolahnya udah kembali di offline ya teman-teman, kalau disuruh maju jangan takut. Tuhan Yesus ada bareng-bareng kita, Tuhan Yesus ada di dalam kita teman-teman. Jadi nggak boleh lagi ada rasa takut, dan yang terutama jangan takut untuk bersaksi, jangan takut untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita keberanian, Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan teman-teman dan keselamatan sampai kita bisa hari ini berkumpul-kumpul bersama. Nah, jadi teman-teman, dari kisah tadi, marilah kita menjadi saksi Kristus yang berani. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, bahwa kita harus berani dalam menjalani kehidupan ini dan berani menjadi saksi Kristus. Amin. Nah, firman-Nya sudah cukup. Sekarang kita mau bernyanyi. Nah, teman-teman, kita kan tadi udah belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan menjelaskan bahwa Roh Kudus itu turun di dalam kita memberi kita keberanian. Jadi kita mau menyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Kita nyanyi bareng-bareng sambil tepuk tangan, sambil berdiri. Yang semangat, yuk! Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud
Oke, terima kasih udah bersemangat teman-teman. Nah, karena sekolah minggunya sudah selesai, kita mau tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan lagi, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih karena Roh-Mu Tuhan turun dan diam di hati kami masing-masing Tuhan, memberikan keberanian ya Tuhan untuk bersaksi dan memberikan keberanian kita untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan anak-anak-Mu mau melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kiranya Tuhan sertai Tuhan setiap aktivitas kami. Dan Tuhan juga berkati kesehatan kami Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan Yesus terus berada dalam kami dan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah kami terima pada hari ini dan akan terus kami terima ya Tuhan, setiap kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sudah selesai sekolah minggu hari ini. Kita akan bertemu lagi di sekolah minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, berani menjadi saksi Kristus, dan sampai jumpa.